Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di ibadah sekolah minggu GMI Titus. Mari adik-adik, sebelum kita memulai memuji Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di surga, untuk syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami dalam satu minggu ini. Kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, saat ini kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya anak-anak, di pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan. Kita dengan semangat, kita dengan wajah yang ceria dan gembira, kita memuji Tuhan. Happy ya, karena kita senang menjadi anak-anak Tuhan. Pujian kita yang kedua dalam bahasa Mandarin. Yang belum bisa, kita sama-sama belajar ya. Pujian yang berarti Yesus mengasihi semua anak-anak di dunia. Tidak, bukan hanya perempuan, tetapi laki-laki juga. Dia bahkan meminta kepada murid-muridnya supaya membiarkan anak-anak untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus senang kalau anak-anak mau datang kepadanya, memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Kita sama-sama belajar pujian ini ya. Kita mau mendengar suara Tuhan. Kita sama-sama angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya.
Selamat pagi anak-anak Tuhan yang terus dan masih bersemangat untuk sekolah minggu online. Nah, adik-adik, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dulu. Dan jangan lupa kita juga berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita semua boleh bersekolah minggu di dalam gedung gereja. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesehatan, atas berkat yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh Lause kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan agar pandemi COVID-19 boleh segera pulih, sehingga kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita perumpamaan tentang talenta. Ya, diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Nah adik-adik, jadi ada seorang tuan. Ia ingin pergi sangat jauh, yaitu ke luar negeri. Dia memiliki 3 hamba. Nah, sebelum dia pergi, tuannya ini memberikan talenta kepada para hamba-hambanya. Nah, dia juga memberikan dengan jumlah yang tidak sama, karena tuannya ini tahu masing-masing hamba mempunyai kemampuan yang juga tidak sama. Nah, hamba yang pertama diberikan sebanyak 5 talenta. Nah, hamba yang kedua diberikan 2 talenta. Hamba yang ketiga hanya diberikan 1 talenta. Nah, kemudian tuannya pergi. Dan setelah tuannya pulang dan setelah tuannya kembali, ia memanggil para hamba-hambanya. Nah, hamba yang pertama tadi dikasih berapa talenta adik-adik? 5 ya. Nah, dia membawa lagi tambahan, yaitu sebanyak 5 talenta lagi. Jadi 5 ditambah 5. Wah, berapa adik-adik semua talentanya? 10 ya. Nah, hamba yang kedua tadi dikasih 2 talenta. Kemudian dia juga membawa 2 lagi. Jadi 2 ditambah 2 ya. Jadinya 4 talenta. Nah, hamba yang ketiga tadi dikasih 1 talenta. Tetapi dia tidak membawa talenta tambahan. Talentanya tetap 1 talenta. Apa yang dilakukan hamba yang ketiga adik-adik? Nah, ternyata dia menggali lubang tanah. Dan talenta itu disimpan di dalam lubang itu. Jadi, mana bisa talentanya berkembang? Jadi, mana bisa talentanya bertambah kalau tidak dikembangkan? Nah, hamba yang tadi dikasih 5 talenta dan 2 talenta itu ternyata pada saat tuannya pergi, mereka berupaya, mereka berusaha supaya talenta-talenta itu tidak hanya diam, tapi talenta itu bisa berkembang. Jadi, kata tuannya begini kepada hambanya yang pertama dan hamba yang kedua itu, kalian hebat. Kalian itu hebat. Nah, kalian bisa menjadikan talenta ini berkembang. Kalian itu tidak malas dan kalian setia kepada perkara yang kecil. Maka akan diberikan lagi tanggung jawab yang akan lebih besar. Nah, kepada hamba yang dikasih 1 talenta tadi, tuannya sangat kecewa karena dia sangat malas. Talentanya hanya dia simpan dan tidak dikembangkan. Jadi, mana bisa talentanya bertambah. Dan hambanya ini, tadi ini, yang ketiga ini hanya diam saja. Mana bisa berkembang, mana bisa menghasilkan sesuatu untuk tuannya. Nah, cerita ini juga menjadi pelajaran buat kita semua anak-anak Tuhan. Kita diberikan talenta dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita talenta yang bermacam-macam.
talenta atau bisa juga dikatakan ataupun diartikan kemampuan, bakat. Nah, Tuhan memberikan kepada kita juga, tetapi bermacam-macam. Contohnya adik-adik, ada yang memiliki talenta berolahraga, ada yang memiliki talenta dance, ada yang memiliki talenta menggambar, atau bahkan ada yang memiliki talentanya double-double. Contohnya dia bisa dance, dia bisa bernyanyi, dia bisa menggambar, dan lain-lain. Talenta itu adik-adik, kalau cuman kita diamkan dan kemudian kita malas untuk melakukan sesuatu, maka seperti hamba yang ketiga tadi, talentanya tidak mungkin akan bisa berkembang. Misalnya, yang memiliki hobi atau memiliki kemampuan bernyanyi, kalian bisa ikut lomba, kemudian nanti kalian bisa les untuk mengembangkan suaranya. Ataupun kalian bisa mengembangkan dengan cara nyanyi di gereja. Jadi, talenta itu semakin kita asah seperti pisau, maka talenta-talenta itu juga bisa terus bertumbuh. Talenta itu bisa berkembang. Mengapa talenta harus berkembang? Supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Kita bisa membuat bangga orang-orang yang di sekitar kita, terutama orang tua kita, adik-adik. Dan kita bisa menjadi berkat buat semua orang maupun buat banyak orang lagi. Jadi, coba kita cek, atau kita boleh tanya kepada orang tua kita, atau kita ingat-ingat lagi, apa ya kemampuanku? Kalau sudah ketemu, kita bisa mengembangkannya. Kita bisa berusaha supaya kemampuan-kemampuan kita itu tidak hanya berhenti. Seperti belajar di sekolah adik-adik. Nah, belajar di sekolah, kalau sekarang kita masih belajar di rumah. Kalau ada PR, kalau ada tugas, dikerjakan dengan baik, dengan benar, dan dengan tekun. Supaya pekerjaan-pekerjaan itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Mendapatkan nilai yang memuaskan juga. Jadi, tidak hanya kita diam dan malas. Kita tidak akan bisa menjadi berkat. Nah, siapa di sini yang mau menjadi berkat? Siapa di sini yang mau mengembangkan talentanya? Angkat tangannya. Bagus ya adik-adik, good. Kita semua harus mengembangkan talenta kita. Harus belajar dengan baik, belajar dengan giat agar kita menghasilkan yang baik juga. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi mulai sekarang jangan ada lagi kata malas. Kita harus rajin, kita harus giat supaya diri kita ini menghasilkan berkat-berkat yang kita bisa bagikan ke banyak orang. Sekian cerita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami mau mengembangkan talenta kami yang diberikan oleh Tuhan. Kami tidak mau malas ya Tuhan, kami mau lebih giat lagi, kami mau lebih tekun lagi, agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau menyerahkan Tuhan studi kami ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Selamat pagi anak-anak semua, kembali lagi bertemu dengan Miss Jelis. Nah, ada beberapa warta yang akan Miss sampaikan. Yang pertama, untuk challenge minggu lalu, yaitu challenge dari Semu, membuat foto saat melakukan kegiatan dengan menggunakan air. Nah, ada banyak sekali anak-anak yang sudah melakukan challenge. Ada 52 anak yang sudah membuatnya, boleh dilihat namanya ya. Kemudian, ada poin tambahan untuk anak-anak yang melakukan challenge dengan bagus. Jadi, bagi anak-anak yang belum mengikuti challenge, tetap semangat untuk mengikuti challenge karena anak-anak bisa mendapatkan hadiah. Nah, tidak hanya itu, kita juga harus selalu mengikuti kebaktian sekolah minggu ya, sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah, untuk anak-anak yang belum join grup sekolah minggu WhatsApp, boleh hubungi Semu atau Lausa yang mana saja agar bisa di-invite ke grup sekolah minggu. Oke anak-anak, pengumuman yang kedua, saat mengikuti kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi itu bisa live chat, bisa chat, Miss saya hadir, misalnya namanya Jasmine, Miss Jasmine hadir. Nah, boleh seperti itu ya di YouTube. Kemudian saat membuat challenge, anak-anak jangan lupa untuk foto bersama hasil karyanya. Jadi dipegang hasil karyanya, challenge-nya, lalu difoto. Jadi ada gambar challenge-nya dan juga gambar orangnya ya. Nah, masing-masing anak buat satu challenge. Kemudian jangan lupa untuk kirim ke Lausa yang memberikan challenge. Dan juga jangan lewat dari jam 8 malam. Karena kalau lewat dari jam 8 malam, maka anak-anak tidak dapat hadiah. Walaupun challenge-nya itu tetap ditampilkan di YouTube sekolah minggu ya. Yang ketiga, anak-anak yang sudah melakukan challenge di bulan Juli sampai September sudah dipersiapkan los-losnya hadiahnya. Jadi sudah ada hadiahnya. Nah, untuk nama-nama anaknya itu sudah Miss umumkan di grup sekolah minggu. Karena itu kembali lagi ke pengumuman yang pertama, anak-anak yang belum join ke grup WhatsApp-nya, ingat untuk minta untuk di-invite. Nah, supaya apa informasi yang terbaru yang ada di grup WhatsApp itu bisa diketahui oleh anak-anak ya. Nah, untuk hadiahnya ini, yang 3 bulan sekali ini, bisa diambil di sekolah setiap hari Sabtu, jam 9 sampai jam 11. Ya, jam 9 sampai jam 11 ambil dari Miss Jelis. Nah, kalau waktu datang, sebaiknya itu kasih tahu ke satpamnya untuk jumpai Miss Jelis di kelas dekat lapangan belakang, ya, kelas 3B. Karena hadiahnya sudah Miss persiapkan di sana, jadi ambilnya itu lebih gampang, ya, anak-anak. Nah, jangan lupa. Dan ini hadiahnya hanya bisa diambil selama 3 minggu sampai akhir bulan, ya. Lewat dari itu tidak bisa diambil lagi. Jadi jangan lama-lama, apalagi hadiahnya itu sudah ada. Pasti anak-anak semua itu pengen tahu dapat hadiah apa. Jadi segera ambil. Yang terakhir, dalam minggu yang lalu, minggu ini, ada beberapa anak yang sudah memberikan persembahan. Wah, puji Tuhan ya, anak-anak sudah belajar untuk memberi. Untuk anak-anak yang mau memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur, boleh menitipkannya ke Lausa Jelis atau Lausa Christine di sekolah. Boleh juga langsung ditransfer ke rekening atas nama Lausa Salvia, ya, rekening BCA. Boleh minta tolong ke mama atau papanya untuk ditransfer. Oke, hari ini pengumumannya hanya itu saja. Tetap semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kemanapun kalian pergi, dan ingat untuk mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Bye.你和我是天父爱的创造。